Kali ini saya akan bicara tentang hidup sehat. Suatu hari saya bertanya kepada guru spiritual saya, Gus, saya ini sering membantu teman-teman yang mungkin mengalami depresi atau problem solving. Tapi kenapa saya sendiri kena depresi gitu saat itu, mungkin 5 tahun yang lalu. Terutama saat ayah saya meninggal. Dan saya merasa menyesal karena tidak bisa menjaga beliau dalam perawatan terakhir. Nah, jawaban dari suhu saya itu adalah begini, Mas, dokter tidak bisa lepas dari penyakit. Ahli jiwa tidak bisa lepas dari stres. Ahli agama tidak bisa lepas dari maksiat. Itulah yang disebut sebagai penyakit manusia. Disitulah saya paham bahwa manusia bagaimanapun itu mempunyai tantangan tersendiri. Mungkin kita menekuni sesuatu, tapi kita juga adalah manusia. Walaupun kita berusaha sehat, tentu kadang-kadang ada juga sakit yang datang kepada kita. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya mendapatkan nasihat dulu dari seorang ahli herbalis di Yogyakarta tentang 5 syarat untuk hidup sehat. Ya, kita semua berusaha, termasuk saya. Karena setiap orang itu wajib berusaha sehat, namun sakit itu adalah hal lain yang kadang-kadang masih bisa kita usahakan untuk sehat, tapi ada juga yang kadang-kadang datang yang tidak bisa kita tolak. Nah, hidup sehat ini ada 5. Yang pertama adalah bagaimana kita itu membangun pikiran sehat. Kita tahu bahwa sebenarnya banyak penyakit yang datang ke kita itu awalnya dari pikiran. Ya. Misal, makan oke, tapi kantongnya kering. Dalam arti uang kurang kan, ya toh? Uangnya kurang. Itu ya bisa bahasa Jawanya kemerungsung, gelisah. Karena kok ini kurang, mau ini kurang ini, dan akhirnya muncul kecemasan. Setelah muncul kecemasan, muncul produksi asam lambung yang berlebih di dalam lambung dan muncullah penyakit MAH, GERD dan sebagainya. Bahkan konon penyakit di lambung ini akan menjadi awal dari munculnya penyakit-penyakit lain di dalam tubuh kita. Itu gara-gara apa tadi? Kantong kering. Yang kedua, mungkin kecemasan. Jadi ada beberapa tipe orang yang suka cemas. Dalam bahasa anak sekarang mudah mengalami overthinking, ya kan? Overthinking. Jadi kalau mengalami ngurus sesuatu itu pikirannya kemana-mana gitu. Akhirnya malah kebanyakan mikir jadi nggak banyak gerak. Akhirnya jadi lunglai, jadi lemes, jadi nggak tahu harus berbuat apa. Itulah pikiran. Jadi kunci sehat yang pertama adalah bagaimana menjaga pikiran kita untuk tetap sehat. Termasuk dengan perilakunya. Nah, yang kedua, keinginan untuk sehat. Loh, kok keinginan termasuk juga dalam sehat? Iya, karena banyak orang loh sakit dikasih obat nggak diminum, nggak mau lah, malas dan sebagainya. Ternyata apa? Dia nggak punya keinginan untuk sehat, walaupun mulutnya mengatakan, oh iya saya pengen sehat, tapi dia malas untuk berobat, gitu. Malas untuk memperbaiki diri. Sudah tahu solusinya misalnya harus banyak istirahat, tapi ternyata karena dia masih mementingkan yang lain, akhirnya dia selalu tidak beristirahat. Jadilah sakit makin parah. Gitu. Jadi yang kedua adalah keinginan untuk sehat. Yang ketiga adalah makanan sehat. Nah, ini yang sering terjadi di lingkungan kita. Seringnya orang itu belum apa-apa yang disalahkan makanannya. Wah, kolesterol naik ini. Oh, karena makan lemak, makan jeroan, makan ini, makan ini. Padahal makanan ini hanya mungkin salah satu saja dari 5 tadi ya. Dan itu tidak dominan. Jadi kalau saya boleh mengatakan, makanan itu hanya memicu 10-20%. Tapi yang dominan tadi adalah pikiran dan keinginan untuk sehat. Nah, makanan ini kan kita pilah ya. Mungkin kalau boleh saya katakan ada 3. Karbohidrat, lemak, protein. Bahasa kita dulu 4 sehat, 5 sempurna. Saya menyarankan untuk makan, jangan kita sedikit-sedikit pakai pantangan yang malah menghindari. Saya meyakini setiap makanan, baik itu daging, sayuran, telur, dan sebagainya itu sudah Tuhan ciptakan
banyak mengandung zat-zat yang bermanfaat untuk kita. Bahkan makanan-makanan yang mungkin bagi keseharian kita itu nggak disukai gitu. Kayak ada orang yang nggak suka buah tertentu, nggak suka sayur tertentu, nggak suka makanan tertentu. Boleh jadi obat untuk dirinya itu dari makanan itu. Maka kalau saya menyarankan makan aja semuanya, yang penting makanan halal gitu. Jadi makanan sehat. Yang keempat adalah gerak badan. Saya mengatakan ini gerak badan, bukan olahraga. Kenapa? Karena kalau olahraga, kebanyakan orang itu hanya ngejar target. Nggak boleh, dalam kesehatan itu kita yang penting menggerakkan badan, tapi tidak untuk ngejar prestasi. Kata guru saya yang bagian ahli reposisi mengatakan, olahraga yang ngejar target atau mengejar prestasi itu biasanya nanti akan menghasilkan cedera di masa depan. Jadi misalnya olahraga misalnya bulu tangkis atau voli atau basket itu biasanya akan meninggalkan cedera-cedera di tulang belikat misalnya. Olahraga sepak bola di ankle, di lutut dan sebagainya. Jadi olahraga yang penting badan gerak. Guru saya yang lain mengatakan sambil jalan sehat, jalan santai, bila perlu jalan sambil berjemur, kemudian lakukan napas panjang. Jadi napas panjang itu tarik, keluarkan. Jadi misalnya ya ada napas namanya segitiga. Kalau masuk 2 detik, tahan 2 detik, keluarkan 2 detik. Terus latih begitu setiap hari. Nanti lama-lama bisa makin panjang, bisa 3 detik, bisa 4 detik dan seterusnya. Itu adalah bagaimana kita melakukan gerak badan untuk badan kita. Yang kelima atau yang terakhir adalah baru bicara tentang obat. Jadi suatu hari saya mengantarkan kakak kepada ahli herbalis itu ingin beli obat. Tapi ahli herbalis itu mengatakan begini, kalau Anda hanya minum obat, tapi 4 faktor yang lain tidak Anda perbaiki, percuma. Ya, percuma. Maka obat ini juga harus disesuaikan. Kita ingat bahwa obat itu di dunia ini macam-macam. Ada obat misalnya kita sebut obat aliran kedokteran, ada obat aliran herbal, ada model pemijatan, model akupunktur, ya, model mungkin terapi-terapi yang lain, ya. Itu tergantung bagaimana keyakinan kita dan kecocokan serta kebutuhan sakit kita itu apa. Nah, obat sehat ini yang penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan itu sesuai dengan kebutuhan. Contoh yang sekarang ini sering orang lupa bahwa sejak pasca COVID ini yang sering hilang atau yang sering kekurangan dari banyak orang adalah vitamin D. Nah, vitamin D ini adalah vitamin berjemur, vitamin di bawah sinar matahari. Dan ini juga kena pada generasi sekarang yang sudah terlalu sering memakai HP, jarang untuk menggunakan dirinya berada di bawah sinar matahari dalam bekerja. Ini juga bagian yang kenapa membuat sekarang ini ada istilah rejo, remaja jompo, ya. Karena apa? Karena remaja-remaja sekarang, generasi sekarang ini sangat jarang ketemu dengan sinar matahari. Itulah, jadi ada 5 faktor atau 5 syarat hidup sehat kita. Yang pertama, saya ulangi, adalah pikiran sehat. Kedua, keinginan sehat. Ketiga, makanan sehat. Yang keempat adalah gerak badan atau olahraga ringan sambil latihan nafas panjang. Dan yang kelima adalah obat. Obat disesuaikan dengan kebutuhan dari si pasien. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.